dilatih adalah di sini itu kan ngajinya kan sedikit berteori tapi kan lebih banyak prakteknya kan. Makanya nggak banyak berteori kan enggak, tapi kan lebih mengedepankan kan praktek. Makanya yai ya pernah yang disampaikan dari dulu ya itu aja. Nanti kalau yai sudah ingin dikit secara langsung, nanti kalau masalah penjelasan dikit yang dikasih itu aja. Namanya ini umum di sini nanti berusaha dipraktekkan tata cara Abdul itu nanti dilatih antara syarat syariatnya sama hakikatnya itu nanti diterapkan berbarengan. Ditakbir oleh Allah Tuhan ya Allah Akbar. Jadi antara niat sama gerakan takbir itu dia harus berbarengan. Jadi niat itu kan fil awal juz. Jadi di awal permulaannya rukun. Dan rukun paling pertama di dalam sholat itu ya takbiratul ihram itu. Dan niat itu di antara alifnya takbir sama rohnya takbir. Jadi antara alif sama rohnya takbir. Untuk penempatannya kan fiqolbi di dalam hati. Jadi itu cara syariatnya di Syafi'iyahnya kayak gitu. Di di Imam Syafi'i itu seperti itu. Jadi itu diucapkan dalam hati. Jadi di antara alifnya sama rohnya takbir. Jadi Allah Akbar itu yaitu yang berbarengan di situ. Jadi saat kita membaca Allahu Akbar takbir, batinnya kita itu, hati kita itu baca usolli fardhu subhi salat subuh rakaat ini mustaqbilan qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau makmum, kalau imam ya imam lillahi ta'ala. Kalau sendiri ya adaan lillahi ta'ala. Jadi niatnya nilai ta'ala. Jadi nanti setelah lisan kita kan akbar, nanti kita sudah jadi Allah. Berarti kita nih usolli fardhu subhi rakaat ini mustaqbilan qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi antara gerakan tangan kita, bacaannya di dalam batinnya kita, terus bacaan takbir kita, semua itu sinkron. Itu secara syariatnya. Dan kalau secara hakikatnya ya mulai dari awal ini, mulai kita angkat tangan ini, jadi bukan dari Allah gitu, bukan seperti ini, tapi posisi tangan kita itu diangkat seperti ini. Jadi ibu jarinya ya menunjuk ke arah telinga. Dia harus terlalu lebar, harus terlalu sempit, ya sedang-sedang saja. Karena saya orang yang nafik ya berarti takbirnya yang nafik. Kalau yang orang yang gagah ya mungkin takbirnya ya mungkin agak gagah juga. Jadi nggak usah terlalu lebar, juga nggak usah terlalu sempit. Kalau terlalu sempit nanti kayak perempuan. Jadi untuk laki-laki ya sedang-sedang, jadi diangkat, hatinya terbuka. Jadi posisi seperti ini, bukan dari bawah Allah kan enggak, tapi posisinya dari sini. Hitungnya dari sini, startnya. Makanya harus satu kali takbir. Jadi jangan lillah salah satu takbir. Nah ini kalau kita ulang ya wis diulang lagi. Makanya kalau bisa takbirnya itu sekali jadi. Makanya biar bisa sinkron itu cara melatihnya itu nanti. Jadi antara bacaan takbir sama bacaannya itu kan paling panjang kan bacaan niatnya. Jadi takbir itu kan cuma Allahu Akbar. Kalau lihat kan usolli fardhu subhi salat subuh rakaat ini mustaqbilan qiblati adaan
makmuman lillahi ta'ala. Maka itu nanti dilatih aja. Kalau kok kita baca niat seperti itu kok membutuhkan waktu kok 5 detik, kalau kok itu dengan bacaan yang fasih, dengan sempurna, itu kok butuh waktu 5 detik atau 6 detik atau 8 detik, ya berarti lama takbir kita ya segitu, gerakan kita ya segitu. Maka kita harus berlatih, jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lama. Ya sedang-sedang, paling 5-6 detik. Jadi jangan takbirnya 1 menit, jangan terlamaan. Jadi nggak usah terlalu lama, makanya dilatih. Usolli fardhu subhi wakaka ini musafirati ada makmuman lillahi jalan. Itu kok membutuhkan waktu kok 5 detik, nanti takbir kita detik. Makanya itu nanti jadi acuan. Maka harus dilancarkan niatnya. Niat itu kan harus yang sungguh-sungguh. Karena itu kan yang menentukan sebuah amalan dari niatnya itu. Makanya kesungguhan itu, keyakinannya itu harus yang sungguh-sungguh, dihadirkan semuanya. Usolli, saya niat sholat. Jadi harus dan yang paling utama kan pakai bahasa Arab. Makanya itu yang penting itu. Makanya sholat-sholat yang sering dikerjakan itu niatnya semuanya dilatih, dilancarkan dengan fasih. Makanya dilatih aja sambil duduk, sambil kalau malam kan lagi menyendiri, habis zikir selesai, ya sambil bersantai atau sambil berdiri nggak apa-apa. Namanya juga latihan. Bukan waktu kita sholat itu bukan latihan, tapi ya waktu kita duduk itu tidak masalah. Mau ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Tapi latihannya harus di sini, jangan di tempat ramai, dikira orang gila beneran nanti. Jadi sambil duduk, latihan takbir aja. Bacaannya diucapkan secara lisan sama dibarengi dengan gerakan tangan. Usolli fardhu subhi wakaka ini musafirati ada makmuman lillahi ta'ala. Diulangi lagi sampai nanti tangan sama benda usaha bacaan itu nanti usolli fardhu subhi wakaka ini musafirati ada makmuman lillahi ta'ala. Kalau itu sudah ketemu ritmenya kok sinkron, dan nanti baru dirubah bacaan takbir sama gerakan tangan dibangkang. Jadi niatnya belakangan. Jadi ini dibelakang. Pertama latihannya itu untuk menentukan ritme lamanya kita takbir itu. Ya bacaan lisannya diucapkan, niatnya diucapkan secara lisan. Usolli fardhu subhi wakaka ini musafirati ada makmuman lillahi ta'ala. Sudah ketemu kan, misal ritmenya sudah ketemu, gerakannya sudah ketemu, gantian Allah. Jadi gerakan baca takbirnya sama sudah tangan Allah. Belum sempurna, diulangi lagi Allah. Bacanya kurang fasih, diulangi lagi sampai nanti ritmenya sempurna. Kalau sudah sempurna baru nanti digabungkan. Jadi sudah ketemu 5 detik semuanya, setelah ketemunya 6 detik sudah sinkron semuanya, baru nanti dipraktekkan semuanya barengan. Jadi Allah berarti kita baca usolli fardhu subhi wakaka ini musafirati ada makmuman lillahi ta'ala. Itu baru secara syariatnya. Syariatnya ya konsentrasinya mulai dari awal sampai kita berangkat ya dalam keadaan kita konsentrasi. Kan sudah dijelaskan konsentrasi di punggung telapak tangannya. Makanya kalau saya sendiri itu ya sambil kita sebelum takbir itu sudah
latihan pemanasan dulu niatnya. Jadi niatnya ini diucapkan dulu, jadi dilarang dulu. Jadi niat itu feel di dalam hati tadi berbarengan dengan takbiratul ihram. Bukan sebelum kita mulai sholat ya, diusolin pada subuh. Kalau kita takbir kan enggak. Jadi kalau kita seperti itu, yaitu namanya baru kita larang niat. Jadi kalau saya seperti itu, niatnya itu larang dulu, bahwa yang memastikan bahwa saya itu yang mau saya kerjakan itu sholat subuh atau sholat maghrib atau sholat isya. Jadi itu biar kita nanti itu biar takbirnya itu biar mantap, biar sekali takbir nggak ulang-ulang. Makanya diluruskan niatnya yang maksudnya waktu ngamurupi kalau saya, karena kalau yai ya bisa seperti itu. Makanya nanti kalau ada yang mau kok bisa berjamaah sama yai itu nanti diamati. Kan untuk di Cirebon ini kan masih langka, bisa jamaah sholat bareng yai kan masih langka. Makanya yang imam di sini tuh rata-rata yang sudah pernah mungkin di Tuban, karena di Tuban kan sholat lima waktunya yang mengambil yang di berusaha mengambil pelajaran. Makanya kalau dulu itu kalau di Tuban kadang kita tuh sholat subuhnya kita posisi softnya itu barisannya di belakang yai pas, nanti sholat duhurnya nanti posisinya nanti di sebelah kanan, nanti sholat asarnya nanti ngambil softnya nanti di sebelah kiri. Karena untuk melihat, jadi yai kafir itu semua pada melihatin, oh caranya yai kafir itu kayak gitu. Jadi dilihat dari belakang, di kanan, di kiri. Makanya itu penting. Di tidak terlalu lama, juga nggak terlalu cepat, juga ya normal, nggak terlalu cepat. Yang saya praktekkan juga berusaha meniru seperti itu kan, juga nggak terlalu lama takbirnya. Makanya biar kita punya standarisasinya itu ya harus dilatih itu biar kita ketemu ritmenya. Kita kalau baca niat itu subuh itu namanya berapa detik, karena itu nanti acuan kita seperti itu. Di sholat duhur dan juga sama, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh lagi, ya nanti seperti itu. Sholat sunat yang lain, termasuk sholat niat sholat Jumat itu kan penting. Kadang kita lupa, mungkin ada nih ya, niat sholat Jumat ada yang belum ada juga ada. Maka harus dites, dilatih sendiri, dikaji dirinya sendiri apa yang kekurangan saya dan ya dilengkapi. Kan di sini tidak ada pengajaran secara banyak teori kan ya. Jadi lebih mengedepankan praktek, karena sudah dianggap semuanya sudah punya, sudah pernah ngaji. Tinggal mengasah apa yang sudah kita tahu, kita tinggal diaplikasikan. Ya sama ya, mungkin sambil mengkaji, oh saya bacaan Al-Qur'annya kurang fasih, ya nanti waktu-waktu dengan dilancarkan biar fasih bacaan. Kalau yang sudah bacaan waqiahnya yang harus digurukan, yang sudah merasa hafal harus digurukan. Nanti dikumpulkan sama-sama orang yang hafal, 5 orang misalnya, sumber berhadapan. Nanti yang satu baca namanya simak, biar disimak sama 4 orang yang lain. Oh kurang panjang, oh ini gunanya kurang, panjangnya kurang 1 harokat, atau ini ikhfa kurang. Biar nanti itu biar sempurna. Kita kan untuk menyempurnakan itu menyempurnakan syariat kita. Nanti akhirnya kita syariat hakikatnya disempurnakan baru.
biar jadinya ihsan. Biar nanti kalau sudah 4 orang ini kok sudah benar, ya berarti nanti kan lulus. Nah itu harus dites, harus yang sudah hafal nggak terus merasa sudah hafal, ya harus digunakan biar ada gurunya. Jadi biar ada yang menyaksikan bahwa bacaan saya itu sudah sempurna. Kayak 5 orang, nanti ada yang 5, ada yang 2 kitabnya juga kan, namanya nggak bisa harus seperti itu. Jadi prosesnya itu seperti itu kan. Dulu di tempat ya kayak gitu kan, semua suruh ada teman suruh baca wakyanya masing-masing di pernah kayak gitu. Yang sudah hafal ya baca 2 kitab, yang sudah yang belum hafal yang 2 kitab. Untuk dedes istilahnya kan, nyimak, jadi simak sama yang lain bacaannya. Jadi biar harapannya kan biar lebih maksimal, jadi syariatnya juga semakin bagus, hakikatnya nanti juga semakin bagus, karena kita kan membagi keduanya. Syariat itu kan yang kelihatan, hakikat itu kan yang enggak kelihatan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu dengan bersuara, yaitu maksudnya ya syariat, karena bisa didengarkan sama telinga. Kalau dibacanya dengan goib, ya semuanya nggak bisa mendengarkan, karena itu kan rusaknya hakikat. Sama juga dengan seperti itu. Kalau kita jabarkan, ya itu nanti bisa mendukung syariat. Tapi kalau disirkan, itu nggak mendukung syariat, karena nggak, telinga tuh panca indera tuh nggak bisa menyaksikan, nggak bisa menilai. Jadi panca indera orang lain tuh nggak bisa. Apakah itu panca indera sudah sesuai enggak, itu nggak bisa diketahui orang lain. Namanya jika itu di kamar mandi pun itu boleh, karena sir, kecuali di kamar mandi bau tubuh wakiah dibaca, waktu ya sudah melanggar syariat, jadi kena hukum syariat. Jadi kena hukum istilahnya itu adab itu sudah bisa ditegur, karena sudah ada wujudnya. Satu, wujud yang kita lihat secara buktinya. Terus 2, kena teguran karena sudah bisa didengarkan sama orang lain. Karena Nabi, jadi kembali ke takbiratul ihram. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi untuk mengawali takbir kami itu dari sini, bukan dari bawah langsung. Jadi kan seperti itu, tapi ya dari sini seperti ini. Kalau sudah seperti itu sudah siap, dari badan kita semua sudah siap, baru dimulai. Allah, artinya kita usolli pada subuhi rokata ini mustaqbil berarti ada amanumah billahi ta'ala dan dalam badan kita konsentrasi. Itu yang pertama itu seperti itu. Nah itu yang paling susah itu yang menjaga konsentrasi sampai salam, itu yang paling susah. Makanya sebenarnya kan yang pertama itu kita lulus dulu. Makanya sampai kapanpun ya kita harus selalu memperbaiki kualitas soal kita yang gimana sih. Makanya soal itu susah, kecuali orang yang musuh. Nah musuh itu kan Allah yang memberikan. Jadi bukan kita yang memposisikan saja, tetapi Allah yang memberi kemusuhan. Cuma kita berikhtiar sebatas kemampuan Allah yang berikan ke kita, yang Allah berikan ke kita. Ya syariatnya, caranya itu seperti itu. Kalau saya sendiri ya tadi seperti tadi. Jadi waktu berdiri tegak itu ngelihatnya dulu sambil kita yakinkan diri kita yang masuk jiwa dan bahwa Allah yang saya
Jadi itu kan untuk memutus rantai dunia. Walaupun nanti itu tetap masuk dunia sana, mau masuk rumah bilik juga ya seperti itu. Di wilayah yang masuk di rumah itu kan untuk memutuskan bahwa saya itu mau masuk rumah bilik. Jadi semua yang dari Allah yang terwujud dari Allah saya harapkan. Biasanya itu sadar kalau saya itu mau masuk rumah bilik, mau amalia. Biar dunia itu biar untuk masuk dalam tempat bilik. Jadi selain Allah tidak akan masuk. Jadi di pintunya ditulis kayak gitu. Selain Allah tidak akan masuk, tapi dosa gaib. Jangan terus sama pakai sepeda, kemudian di foto orang ini ya stres. Jadi untuk memperbaiki niat kita itu bahwa Allah yang saya tuju, bahwa Allah yang saya harapkan. Terus dilarang niatnya saya mau sholat subuh 2 rakaat adaan dalam waktunya fardu karena Allah. Kalau sendiri, kalau makmum ya makmum kita jadi sudah lancar, sudah siap, ibadahnya semua sudah siap, semua kita sholat semuanya sudah siap, semuanya terpon. Baru nanti konsentrasi sudah siap semuanya di beberapa rakaat tidaknya di dadanya semuanya konsentrasi. Baru nanti Allah ibadahnya usolli waktu subuhi waktu ini sudah berarti ada memandai ta'ala plak dan konsentrasi. Habis itu dipertahankan terus sampai nanti disambung bacaan sholat yang lain, nanti rukun-rukun yang lain semua kan sudah ada keterangannya kan, tempat-tempat konsentrasinya semua sudah penjelasan bersama yai yang tertulis. Kalau kita belum mendengarkan penjelasan yang secara lisannya, kemudian sudah ada bentuk tulisannya ya, karena kita tahunya bentuk tulisan itu bisa dipraktekkan aja sampai nanti ada penjelasan yang bentuknya kan lisan langsung dari yai dan begitu akhir itu terus sementara itu nanti dilatih terus. Umum kita di sini kan dilatih sholat yang sering dikerjakan, dilatih semuanya biar lancar, termasuk latihan sholat niat sholat jamak kosong yang dilatih juga, niat sholatnya juga dilatih juga. Nanti bingung takbir niatnya apa sholat ini, bingung kan? Karena itu yang penting, karena niat kan inamal a'malu kan dunia. Nah itu jadi sesuatu yang penting. Perbuatan bagus kalau niatnya enggak bagus ya nanti jadinya dia kurang bagus. Nah ya biar dari niat kita yang bagus terus nanti bisa menjadikan perbuatan kita menjadi lebih bagus. Seperti itu dilarang, dilatih, di sambil duduk, sambil apa, ya latihannya. Tangan diangkat, konsentrasi, dan sebagainya. Ya tadi dari tahapannya dari kajian